Perasaan anak lu kembar, Ken. Kok cuma satu yang bunyi? Yang satu apa lagi tidur? Yang satu lagi nonton ini tuh. Halo Yoga. Si Goldian kerja apa sama U? Tuh, kerjanya Pak tidur aja. Halo Lai. Kerja apa dia? Tidur. Ngetes bantal. Enak amat kerjanya tidur. Diam kau. Ini bukan room debat ya. Halo Dedi. Hai Er. Loh, aku cuma Nggak nanya. Kan Demian Nggak sebagai ada, sahabat nggak lu ada. aja udah bertobat. Nggak ada nih. Lihat, nih lihat. Kau tahu dari Loh, mana anakku itu kan kembar? cuman hiasan. Nggak bisa. Kenapa sih Tahu kau itu lah. masing-masing lah Jadi Julius. enggak kita. Enggak, aku cuma nanya, apa yang ada di pikiran lu begitu tahu Demian mualaf gitu? Kan teman baik lu, dulu sama-sama pendebat. Kalau orang biasa oke lah. Ini setelah mencari, belajar gitu, dia bertobat. Gua mah Aduh, biasa remote aja. kali tempatku. Gimana? Hah? Lu nggak ada kepikiran mau mengikuti jejak langkah dia gitu, belajar Nggak ada benar-benar. sama Selama ini kan lu sekali. salah-salah. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kan setelah diskusi selama ini kan lu udah tahu kalau Yesus itu hanyalah tokoh yang dituhankan, padahal bukan Tuhan. Bahkan Zeus. kemarin kita bikin kontes. Yeah. Ada nggak bukti bahwa Yesus itu Yalah, dia tuh gara-gara nikah. Enggak fitnah benar, dia loh? John Deere. Enggak benar. Yang benar itu di jalan yang dulu dia, yang sekarang salah. Woi, HP ku mau jadi hang nih gara-gara lu, Ken. Makanya lu jangan macam-macam sama gua. Gua kemarin baru dari Bandung. Terus Gak lupa gua kontak lu. emang masih punya nomor gue? Yang dulu masih aktif nggak? Nggak tahu gua. Nggak pernah ngecek lagi gua. Enggak, yang dulu yang benar, yang sekarang yang salah. Hendra. Nggak, maksudnya, Kenapa rumah maksudnya yang dulu ya. Enggak, ini dong gua jadi rame. Kenapa lu ngapain sih, Julius? Loh, orang jadi rame bukannya senang lu harusnya gimana sih? Tapi ini masalahnya bahasan kayak gini gua nggak mau gitu. Loh, siapa suruh lu bahas juga? Gua juga nggak lagi bahas agama. Tuhan gua nggak mati, coy. Tuhan gua hidup selama-lamanya, forever and ever, oke? Tuhan dia yang mana dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bagi teman-teman ya yang mungkin baru nonton debat ini 1-2 tahun terakhir, mungkin tidak familiar dengan wajah wanita yang ada di video pembukaan tadi. Saya ingin kenalkan dulu ya. Jadi ini adalah Niken yang mungkin sebagian teman-teman kalau yang nonton udah lama kenal betul dengan yang namanya Niken. Dia adalah salah satu apologet Kristen yang cukup aktif untuk berdiskusi di zaman dulu. Bahkan bisa dibilang sangat aktif, salah satu yang paling aktif. Sama seperti Luga, sangat aktif sekali. Bahkan kalau teman-teman ingat ya, Bang Zuma pernah bilang bahwa ada seorang wanita, apologet Kristen, yang sampai mendatangi Makassar. Bayangkan, dari Jakarta datang ke Makassar untuk berjumpa dengan Bang Zuma, itu adalah si Niken, teman-teman. Ya, karena waktu itu memang Niken lagi ada pelayanan dari gerejanya ke kota Makassar, sehingga dia berani untuk menjumpai Bang Zuma, luar biasa sekali. Apalagi kita tahu Niken ini ya, itu mukanya tuh memang rada tebal guys, agak tebal ini orang, agak tebal mukanya. Ya, jadi saya dari dulu kalau gangguin Niken tuh ya, saya bilang, Ken, mending lu jadi salesman atau jadi sales girl ya, atau jualan apa gitu, daripada bakat lu itu, ya bakat lu untuk bacot, ngomong, berani gitu kan,
berani untuk menjual produk, itu digunakan untuk menjual agama, nggak cocok gitu. Mending lu jual barang lain, bisa laku. Kalau jual agama, mohon maaf gitu. Barangnya kurang kurang menarik gitu. Kalau menarik masih oke. Apalagi kita tahu umat muslim itu banyak kan dari kecil sudah diajarkan tauhid. Sehingga untuk menerima kalau Tuhan itu manusia berat. Berat, guys. Kecuali ada indomisasi, ya, hamilisasi dan sebagainya. Mungkin bisa masuk. Jadi saya dari dulu nawarin Niken tuh untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi alhamdulillah Niken setelah melihat diskusi yang amburadul, apalagi setelah dia melihat Kristen versus Kristen, antar denom saling berantem, dia memutuskan pensiun saat itu. Jadi Niken itu kalau nggak salah 2,5-3 tahun lalu lah, sudah mau 3 tahun. Ya 3 tahun yang lalu dia memutuskan pensiun dari dunia debat, karena dia lihat bahwa dunia debat ini makin brutal. Yang dulunya kita diskusi, setelah selesai diskusi masih bisa ketawa-ketawa, masih bisa curhat, ya, masih bisa ngobrol macam teman. Tapi sekarang itu yang mewakili Kristen, yang ngomongnya mewakili Kristen itu kalau ketemu dengan apologet Islam tuh bawaannya mau bunuh-bunuhan. Udah bukan sahabat, bukan teman lagi gitu, bukan saudara sebangsa setanah air, tapi memang udah macam lagi perang salib. Nah, ini yang membuat banyak ya orang-orang lama itu memutuskan udah nggak sehat ini, mending pensiun saja. Jadi beda dengan zaman dulu. Buat kalian ya, yang mungkin baru nonton, zaman dulu tuh kita bisa ngobrol banyak hal. Demian bisa curhat tentang percintaan. Niken dulu konsultasi ya. Kalau dia ngejar cowok tuh dia konsultasinya sama saya. Dan saya tahu betul aib dia sebenarnya. Cuman nggak mungkin kita buka semua di sini ya. Jadi bagaimana kehidupan mereka, mereka ngobrolin sama kita tuh udah lepas gitu. Kalian bisa bayangkan ya, kalau kalian bisa curhat tentang pribadi, artinya kan orang yang kalian curhati itu bisa kalian percaya. Nggak mungkin musuh kalian ajak curhat, betul nggak? Jadi zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang nih, waduh, mohon maaf, udah menghujat, maki-makian dan sebagainya. Beda. Kalau zaman dulu ya udah kita kasih bukti, kasih argumen kita, kasih data, biarkan penonton yang menilai. Kan ujung-ujungnya yang mau kita edukasi penonton. Penonton setuju yang mana ya silakan gitu. Nah, itu zaman dulu dibandingkan zaman sekarang ya bagi teman-teman. Oke, mungkin saya akan lanjutkan dengan diskusi saya dengan Niken ya. Kita akan lanjutkan videonya guys. Saksikan. Nah, tapi data yang kita dapat dia belum menikah loh, Cep. Ken, lu parah kali fitnah orang lu. Coba Damiannya panggil sini, ada itunya. Damian panggil sini aja, langsung. Kemarin Loh. dia masuk ke room gue waktu gue live, namanya Lone Wolf. Lonely Wolf. Lu gak bisa bahasa Inggris ya? Enggak, gue bisa, cuman gue sengaja baca Lone Wolf biar kalian tuh ngerti gitu. Oh. Ya, jadi si Demian itu jelas, bahkan kita sudah kita udah Jangan cross-check. jelas-jelasan, Demiannya nggak ada, mending Demian suruh naik ke sini. Sok panggil dulu, atau enggak dia bisanya kapan gitu. Oke, boleh. Nanti aku tanya sama dia ya. Nggak, cuman lu kan sama dia masih kontekan tuh padahal, masih kontekan. Jadi masa lu nggak ada tanya sama dia gitu? Enggak, gue udah nggak kontekan nama dia, gue punya nomor WA-nya aja kagak. Wah, lu parah lu, teman baik lu dulu. Teman tandem. Biasa aja sih, nggak ada yang baik-baik gimana. Ya baik mah baik. Kemarin juga dia masuk room gue baik-baik, nggak bahas itu sih, gue nggak nanya-nanya. Nah, jadi menurut lu lah dari hasil diskusi lu selama ini gini, masa nggak ada sama sekali otak lu terbuka? Apa? Ya terbuka bahwa yang lu kemarin iman doang gitu. Hah? Iman lu itu cuman dasarnya tuh cuman bapak-bapak gereja gitu, bukan dari Yesus. Jangan kayak gitu, Jul. Lo kan nggak tahu apa-apa. Kok jadi gue nggak tahu apa-apa? Iman gue mah dari Yesus. Selama ini image nggak ngerti apa-apa tuh lu loh. Imannya. Loh, siapa yang memberikan otoritas kepada mereka mewakili Yesus? Bisa jadi mereka salah, bisa jadi mereka mewakili setan gitu. Enggak lah. Ya kalau lu ngomong kayak gitu, gue juga bisa ngomong dong. Kalau agama lu juga mewakili setan gimana? Lu nggak bisa bilang kalau gue bales gimana kalau gue bales ngomong gitu? Ya kan bisa di cross check. Ada kontradiksi nggak gitu?
Emang bisa. Ya, kan semua tinggal pembuktian. Kayak contoh nih, Niken bilang dia profesor. Ya, misalnya dia Siapa? bilang dia profesor sejarah gitu. Misalnya lu ngeklaim lu profesor sejarah. Kan tinggal kita buktikan, ada nggak pengetahuan lu? Kalau nggak ada, artinya kan ya nipu gitu, selesai. Betul nggak? Semua Enggak kan tinggal gini, pembuktian. enggak gini. Jadi lu sekarang mau bahas apa? Mau bahas tentang apa ini? Enggak, aku cuma nanya pendapat pribadi lu sebagai Bible teman. kakak kontradiksi. Bukan Jangan-jangan, Beb. kontradiksi, kalian aja yang nggak paham. Kalau kontradiksi sama kalau Bible itu kontradiksi sama kitab kalian itu jelas. Tapi kalau Bible dengan Bible kontradiksi itu enggak. Loh, udah berjilid-jilid gitu dibikinin kontradiksi-kontradiksinya, tapi ya udahlah. Itu iman Niken. Niken itu dia punya iman yang supranatural kalau kita bilang. Jadi masih ada penglihatan-penglihatan kan? Penglihatan apa? Penglihatan biasa lu kan bisa ketemu Yesus gitu. Masih ketemu nggak? Gua tiap hari gua gua males lah kalau nanti ada salah kata-kata, masalahnya sama lu nanti di ini. Loh, itu bukan kenapa bisa salah kata kalau kebenaran gitu? Artinya salah kata tuh karena lu mau ngarang. Gua Kan? salah ngomong dikiranya apa? Enggak, lu gua mau ngarang soalnya, lu mau ngarang soalnya. dikiranya Kalau benar apa? ngapain takut? Ini pacarnya Jangan lu kan. pancing iman mereka Anjir. kakak Niken. Iman kita Kristen sudah benar. Itu jelas. Kristen itu agama paling benar sedunia. Enggak, sekarang gini nih. Ini Nikennya lu kan. Anjir, Nikennya lu kan. Lu parah Ken. Lu nggak pernah ini ya, nggak pernah nyari Luga, nggak pernah nanya kondisi Luga. Wah parah lu. Kata siapa? Luga kan kemarin dari Semarang. Gue tahu Luga kan kemarin habis naik di room gua. Terus gua habis WA-WAan sama dia. Kalau sama Luga gua masih WA-WAan. Oh, minggu lalu dari tempat gua dia. Kasihan lo sekarang tambah parah sakitnya. Kenapa asam urat ya? Iya, asam uratnya udah setahun lebih nggak sembuh-sembuh. Ya dia kebanyakan makan sih, makan mulu. Loh, dia udah kurang nih loh, udah agak kurusan dia dibandingkan dari Medan. Mana ada gendut kok. Kemarin gua liat Loh, videonya gendut? masih gendut. Gendut dari dulu, tapi udah agak kurusan dibandingkan dulu. Oh gitu. Karena nggak ada duit beli makan, lu nggak nampungin dia sih. Ya lu lah, jangan nyuruh gua, lu aja. Loh, gue udah bantuin dia loh. Sebulan sekali gue tetap bantuin dia, tapi kan nggak mungkin tiap hari. Harusnya yang seiman dia dong. Halo Niken, halo Roy. Tuh ada Unirifa tuh. Gara-gara Julius ini jadi kayak begini. Lu nggak jagain ini? Nanti aja. Udah mau Lu off. nggak jagain kedai lu? Hah? Nggak ini, nggak jaga toko. Sambil jaga. Lu sambil jaga nih. Tapi di dalam rumah lu. Iya. Oh, ini nih. Tanggapan lu nih atas meninggalnya Ibu Uti. Yang meninggalnya, mohon maaf nih, menggenaskan. Setelah menginjak Quran. Hah? Bu Uti injak Quran, habis injak Quran beberapa minggu kemudian meninggal. Terus apa bedanya sama Pak Agus? Beda dong, Ko Agus itu memang udah sakit jantung dari awal dan meninggalnya nggak langsung gitu. Setelah setengah tahun gitu, setengah tahun lebih pun malah. Udah 9 bulan kan. Enggak. Kalau Bu Uti begitu injak, kankernya kambuh, terus makin parah, nggak lama kemudian meninggal. Dan dia sebelumnya udah kesaksian bahwa dia ketemu Yesus sembuhkan dia. Bahkan kakaknya juga ketemu Yesus bilang sakit Bu Uti sembuh. Rupanya kena prank. Enggak, berarti dia imannya kurang kuat. Loh, iman Bu Uti pula yang kurang kuat. Jadi gini, Apa? Zeus. Jadi gini, setelah dia kan kayak gitu kan ingin ngomong nih, lihat gue mati apa enggak gitu kan. Bukan. Jadi dia itu kan udah kurang terkenal karena kan banyak apologet yang baru tuh yang lebih barbar lah ya, Agatha, Edwin, yang barbar lah. Bu Uti ini kan dulu terkenal tapi kan sudah redup pamornya, kalah bersaing. Jadi supaya tetap eksis, supaya tetap naik lagi namanya, disenangi sama donatur ya, dia harus buat sensasi, dan salah satu sensasinya dia ngejak Quran gitu. Gimana?
Loh, jadi kalau menurut lu Ibu Uti itu imannya lemah, Ken? Kalau iman kuat nggak mati memangnya? Jadi gini, setelah dia begitu tuh dia tuh ada intimidasi pasti. Aduh. Jadi dia Mana tuh kayak intimidasi? diambang, ada intimidasi di ambang gitu loh. Kalau dia nggak teguh ya itu. Loh, kalau bicara intimidasi, gue juga diintimidasi sama setan, Ken. Sampai diancam, mau dibunuh dan sebagainya. Lebih sadis lagi. Ya udahlah itu mah gua nggak, ya udahlah yang meninggal biarin aja lah. Loh, lu nggak ada rasa kasihan? Mana empati lu? Teman lu. Parah kan si Niken nih. Ya kasihan mah kasihan, cuman ya udah gitu. Wah, parah ini orang. Orang udah meninggal. Nggak ada rasa empatinya, guys. Niken ini. Temannya sendiri loh. Tuh, lu mah kayak gitu nanti orang jadi viral. Niken tidak beneran, kan? simpati. Tunggu. Di mana-mana kita kalau dengar kawan kita meninggal, sedih nggak? Gua tanya. Terus kalau gua sedih, gua harus ekspresinya harus gimana gitu loh. Di ekspresi sedih. Yang Dia tahu ketawa-ketawa. hati, bukan ekspresi. Gimana sih orang ini? Tapi wajah lu deh tadi senyum-senyum, Ken. Lu ketawa, Ya kan? biarin aja kali. Nangis Wah, kan. wah. Emangnya gue pemain acting. Inilah yang membuat Sini, tahu nggak? Ya, inilah yang membuat Niken itu nggak bisa eksis lagi. Karena sekarang ini yang di pihak ini ya, apologet Kristen, mengakunya apologet Kristen itu kan harus jago acting kayak Mikana. Mana mengaku. Gue emang dari tadi ngomong. Enggak, aku kan nggak bilang loh, aku bilang Mikana dan yang lain-lain. Kan mereka mengaku apologet Kristen, betul nggak? Mana gue tahu. Loh, ya kan gue bilang nih. Jadi Mikana, Agatha tuh kan mengaku apologet Kristen. Mereka tuh harus bisa, ya itu, nangis, ketawa. Itulah si Niken ini kalah bersaing, guys. Ngapain saingan? Gue mah kagak nyari yang begitu-begitu. Ngapain gue saingan? Jadi ini kok tumben-tumbennya lu muncul lagi di Tok. Ya gue muncul tuh bukan karena mau debat-debat begini. Lu malah ngehebohin ini dah. Jadi lu mau ngapain? Mau jualan lu? Ya gue mau live-live aja gini loh. Enggak, biasa kan orang live itu lagi gabut kah? Atau mau jualan gitu? Atau lu lagi gabut sebenarnya? Enggak. Sekarang Oneness ini loh. Ken, lu ada lihat nggak? Oneness itu sekarang jadi salah satu yang paling besar tuh kalau di TikTok. Bahkan bisa dibilang Oneness lebih besar dari Tritunggal. Gimana? Sama aja lah, mau Wanes mau Trinitas sama-sama besar. Iya, tapi kan dulu Oneness itu kan selalu diintimidasi, ingat nggak? Oneness itu kan dulu cuman, ya, inilah secuil gitu. Enggak secuil lah. Banyak kok gede. Udah gede dari dulu juga udah gede Wanes itu. Cuman Ya, kalian sekarang Oneness-nya yang ngeri loh. Sejak ada si Malikil, Mikana juga Oneness, ya, terus yang lain-lain gitu. Mantap. Nggak sia-sia aku promosikan kalian dulu. Walaupun jadi dilaporkan gara-gara kalian. siapa yang ngelaporin? Loh, dulu mendiang pendeta Mangapul itu laporin aku ke Polda dengan tuduhan aku menyebarkan ajaran sesat yaitu Oneness. Aku sampai dipanggil loh itu. Aku sampai bilang, loh, yang ngajari Samuel. Ya saya cuma ngasih panggung. Kalau memang ajaran sesat, ya tangkaplah mereka. Kok saya pula yang disalah-salahin? Ngeri kali memang orang-orang ini ya. Barbar kali gitu. Yang ngomong siapa, yang disalahin siapa. Dan Selin, nggak mungkin. Selin itu siapa sih? Aku aja nggak tahu. Nggak mungkin Sultan Reynat. Selin itu siapa? Selin? Gue juga nggak tahu. Loh, jadi kalau kenapa kau bilang nggak mungkin? Goblok banget loh. Ya, gue ngerti maksudnya. Mana tahu maksudnya tuh jadi sultan berikutnya gitu. Hah? Mana tahu maksudnya tuh jadi sultan berikutnya. Selin tuh sultan. Kenapa lu bilang nggak mungkin? Ya udahlah kita aminkan. Nggak mungkin si Niken sukses, guys. Dia akan selamanya jadi gembel. Karena temannya itu sama Lu gembel-gembel. nggak usah kayak gitu deh. Lu aja itu mah. Sini kan takut-takut dia ngomong, guys.
Jadi kegiatan lu apa nih sekarang? Jagain anak doang? Cantik, tapi kalau masuk, iya memang. Makanya kita harus masuk surga, sis. Ngerti nggak? Cantik Dia masuk surga itu yang indah. Dia masuk surga yang ada perang naga, guys. Udah dapat kafling khusus dia. Kalau menurut Luga rumah Niken tuh pas di sebelah dia. Pas di sebelah Luga. Betul nggak? Nggak tahu, nggak pernah dengar yang ngomong gitu sih. Loh, dia selalu bilang kok Niken itu langsung rumahnya di samping dia. Kalau gue jelas masuk surga, kalau kalian kan belum jelas. Berani-beraninya ngomong cantik-cantik masukin. Kalian aja nggak tahu. Kan udah dibilang, Niken itu udah punya kapling, guys. Ya, di rumah bapak. Kan rumah bapaknya tuh ada perang naga. Ya, terus kerjanya nyanyi-nyanyi terus sampai kiamat lah nyanyi. Nggak sampai kiamat, udah kiamat. Sampai selama-lamanya nyanyi-nyanyi terus. Masuk surga masih Tritunggal selama-lamanya. Sejak kapan lu jadi Tritunggal? Masuk surga menuhankan anak orang. Anda waras. Tuhan gue jadi orang. Tuhan kalian bisa jadi orang nggak? Nggak bisa kan? Ya Tuhan ajaiban. kami bisa. Ken, Ajaib aku nanya. Tuhan gue dong. Ken, lu bisa jadi babi hutan nggak, Ken? Hah? Lu bisa jadi babi hutan nggak? Kan gue bukan Tuhan. Enggak, gue nanya bisa nggak? Nggak nanya lu siapa? Lu bisa nggak? Nggak tahu gue. Kenapa gitu? Lu kalau aku kasih kostum babi hutan bisa jadi babi hutan nggak? Ya itu kan itu mah kostum doang. Kostum doang, pura-pura ya. Tuhan kalau jadi manusia tuh pura-pura atau beneran jadi Tuhan? Gak mau. Aku tetap Kristen sampai selama-lamanya, Han. Nggak apa-apa, kita nggak tahu nasib orang. Ingat nggak waktu Demian Gue dulu ya? tetap jadi Kristen selama-lamanya. Kok kalian maksa sih? Gua nggak maksa, kami mendoakan salah nggak? No way. Doa kalian itu nggak tahu doanya ke siapapun. Doa gue lebih manjur. Loh, lu ingat nggak Pastor Sarah yang doain gua meninggal? Yang nama lu juga disebut-sebut tuh. Yang nama lu juga disebut-sebut. Sini kan pelacur. Perlu kumutarin nggak? Lah terus buktinya- Anda juga dapat kata surga dari mana, Son? Terakhir juga Pastor Sarahnya juga menyesal, minta maaf, mengapul yang doain gue yang meninggal. Ntar menyesal loh, nggak akan menyesal gue. Ini jalan gue sudah sangat benar, yang menyesal itu kalian. Jangan dipancing, guys. Gua sudah di jalan yang benar, guys. Sangat-sangat benar. Kalian yang harusnya bertobat, oke? Gue sudah mendapatkan hidayah dari sejak lahir, ya. Hidayah kok sejak lahir, geblek lu. Tuhan gue. Oi, sejak lahir tuh giveaway, bukan hidayah, giveaway. Bukan hidayah tuh. Gimana sih hidayah tuh dicari? Giveaway juga. Goblok. Makasih ya, Jul. Gue jadi terkenal lagi gara-gara lo. Loh, baru 100 yang nonton, apa yang terkenal? Ya, Terkenal tuh. liatin aja nih, Mbak. 100 tapi kan keluar masuk. Lu nggak tergerak itu? Lu tau Elia Miron kan? Elia Maron. Nggak tahu siapa itu. Loh, Elia Miron masa lu nggak tahu? Enggak. Elia Miron yang di dokter Mikir enggak, coba ke kantor kalau tidur mikir Tuhan kok disalibkan, karena Tuhan mau menebus dosa gue. Dosa kalian ada yang nebus nggak? Kalau nggak ada yang nebus, kalian nebus. Lu kira sendiri. pegadaian apa nih? Pakai tebus-tebus? Enggak, Elia Miron itu. Emang kalian mampu? Emang kalian mampu nebus dosa kalian sendiri? Hah? Gini, Elia Miron itu berkat bacot di internet. Ya sama kayak lu, Ken. Open cam, bacot-bacot. Sekarang jadi pendeta loh. Nggak perlu sekolah, nggak perlu ngapa-ngapain, langsung auto jadi pendeta. Nih, ku kasih lihat nih. Oh, kita bantuin lu terkenal lu, bisa kaya lu, Ken. Nah. Nih, baca nih. Pastor Elia Maron. Koi gedein. Di gereja 1 jam saja dia. Langsung jadi pendeta di Surabaya. Ya udah, biarin aja. Lu harusnya gini juga, Ken. Lu kan lebih lama. Masa lu kalah sama dia, Anissa? Emang semua orang harus jadi pendeta kan? Enggak. Mana tahu lu mau jadi pendeta juga biar kaya. Nanti bagi gua gitu duitnya. Semua pendeta itu kaya raya loh. Kaya di surga iya, tapi belum tentu di bumi.
Loh, tapi ini kan gerejanya gereja kaya. Ya janganlah di gereja yang kere. Enggak lah, emang jadi pendeta cuma mau cari uang doang kan? Enggak loh. Ya terserah lu mau cari apa. Yang penting lu jadi pendeta. Masa nggak mau lu? Nggak mau, kenapa emang? Lo dibantuin jadi pendeta nggak mau geblek juga di Memang sini gua kan. nggak mau jadi pendeta, terus kenapa sih? Nggak apa-apa, gue cuma mau jadikan orang jadi pendeta aja biar rame pendeta. Tapi gue kagak mau. Kau jadikan orang lain aja si Luga kayak tuh. Lu gak nggak bisa jadi pendeta, udah aku tes, nggak laku. Emang gue cocok jadi pendeta? Hah? Cocok, kenapa nggak cocok? Lu bacot jago, ngomong lama. Udah bisa bahasa roh. Coba lu bahasa roh dulu. Kau bertobatlah Zeus, bertobat kau itu sebelum terlambat ya. Aku udah bertobat, kan aku dari kesesatan. Gimana sih lu? Bertobat kau itu. Lo terbalik lah lu. Aku yang udah bertobat. Kalau lu kan dari lahir Belum. masih gitu-gitu aja. Enggak, gue yang sudah bertobat. Oh ya, aku punya ini bukti chat. Ini kan komplain masalah suara azan, guys. Kita viralkan nih. Mana ada? Enggak Ingat ya. nggak yang lu komplain, lu sakit kepala, lu bilang, ah, ayo. Enggak ya, enak aja lu. Aduh. Tuh, cocok tuh julukannya PDM Niken. Nah. Masa kalah sama si Kristi Depari? Enggak lah, gue nggak mau. Niken kok gemoy sekarang. Perasaan dari dulu gini-gini aja muka dia. Ini malah agak kurusan. Dulu lebih gemuk dia kan. Ayo laporin kok Jul, jangan lah, kasihan. Nanti kalau kita buat viral kasihan si Niken, guys. Nanti kembali ke rumah bapak sebelum bertobat pula dia. Gue udah bertobat ya Jul, lu yang belum bertobat tahu nggak? Lu masih GBI kan? Kenapa emang? Di mana Nggak, aja gua lu nanya. gereja mah? Oh, kenapa ada nggak bergereja deh, guys? Niken ini yang mau nyogok Bang Zuma ya? Kau pernah mau nyogok Bang Zuma? Nggak pernah, ngapain gue nyogok orang? Dan dia kere, guys. Nggak mungkin dia bisa nyogok Bang Zuma. Nikennya Lu nggak aja. usah bilang aku kere ya. Ajar kau. Bentar lagi nih kan nggak mungkin, Aurean. Gue Kristen selama-lamanya. Ya Niken nggak kere, tapi nggak sanggup dia untuk nyogok Bang Zuma, guys. Ada aja Nggak, kan. ngapain gue nyogok? Ngapain gue nyogok dia? Ya udah, gue off dulu ya. Gue mau makan siang. Sampai Belum ketemu jam makan lagi siang nih. di lain Belum. jam. Bye bye. Belum jam makan siang nih, apa aja kau? Bye bye. Oke, kalian sudah lihat ya, dan saya ingin kasih pemberitahuan dulu teman-teman ya. Mohon maaf, saya kasih iklan dulu bentar. Ya, bagi teman-teman, kita berencana. Ya, kita berencana kembali mendatangi belakang Masjid Istiqlal, teman-teman. Ya, di mana tahun lalu saya sudah pernah ke sana, dan di sanalah tempat Risuli Lubis mengklaim bahwa dia sudah mendirikan gereja tanpa tembok. Jadi ini lokasinya ada di belakang Istiqlal, guys. Ya, di sini kita bisa lihat Risuli Lubis ini sedang memberikan khotbah, bahkan sedang melatih perang, teman-teman. Kalau kita baca di sini ya, Risuli Lubis latih perang untuk hancurkan para kadrun. Ya, jadi dia sampai melatih mereka untuk berperang melawan kadrun ya. Saya nggak tahu kenapa dia selalu memanggil kita itu dengan julukan kadrun ya. Apakah dia memang anti PKI? Karena setahu saya julukan kadrun itu dibuat oleh PKI. Apakah dia antek-anteknya atau perpanjangan tangannya, saya kurang tahu. Tetapi kalian bisa lihat bahwa upaya Risuli Lubis mempengaruhi orang-orang di sana itu sangat masif, dan itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Ya, sudah dilakukan bertahun-tahun. Tahun lalu saya pernah ke sana. Pertama sekali saya ke sana bagi makanan, terus yang kedua saya bagi makanan sambil membawa Kores dan Bang Handi. Terus Bang Zuma bilang akan dilanjutkan oleh API ya, API akan take over kegiatan di sana. Terus saya serahkan kepada API, dan karena ada satu dua hal membuat kegiatan tersebut diberhentikan. Dan saya melihat bahwa makin ke sini Risuli Lubis itu makin ngeri di sana, teman-teman. Ya, bahkan sampai melatih perang itu kan udah konyol sekali. Jadi kita akan buat kegiatan rutin juga di sana setiap bulannya.
Adapun kegiatan kita adalah membagi makanan sama seperti yang dilakukan Risuli Lubis ya. Ini ada makanan yang dia bawa. Kita juga akan lakukan hal yang sama. Sebelum membagi makanan, kita akan berikan tausiah-tausiah singkat. Kita akan menguatkan akidah mereka, menjelaskan kepada mereka tentang tauhid ya tentunya. Terus kita akan ajak mereka sholat bareng. Ya, kita akan ajak mereka sholat bareng untuk menguatkan akidah mereka. Jadi kegiatan tersebut mungkin akan kita buat setiap bulan. Ya, nanti ke depannya kalau memang lancar kita akan buat seminggu sekali. Tapi karena ini baru awal-awal ya, daripada nanti panas-panas teh ayam tapi nggak dilanjutkan, mending sebulan sekali tapi bisa konsisten. Karena paling penting itu adalah konsisten. Ya, jadi konsisten itu bukan hanya dalam hal biaya, ya, jadi harus konsisten bukan hanya biaya tapi konsisten waktu dan tenaga. Karena kan setiap waktu harus ke sana tuh lumayan juga, menghabiskan waktu, tenaga dan sebagainya. Jadi itu akan kita lakukan. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, ya silakan hubungi saya yang mau ikutan langsung ke sana atau dapat disalurkan melalui nomor Bank BSI ya. Ini nomornya guys, jangan salah ya. Beda dengan yang biasa. Kalau yang biasa itu beda dengan yang ini. Yang ini khusus untuk yang ini. Kita lakukan Jumat Berkah di sana. Oke? Ya itu pemberitahuan yang mau saya sampaikan. Dan kita akan lanjut ya menonton si Niken. Dan video ini adalah video Niken zaman dulu guys, saat dia berdebat dengan mendiang Uti Watimena. Ya, dia menjelaskan tentang Wanes, Uti Watimena menjelaskan tentang Tritunggal, yang padahal Tritunggalnya Uti Watimena juga kacau balau dan bersalahan ya. Padahal mereka dulu cukup dekat ini, tapi begitu Bu Uti meninggal, ternyata Niken nggak ada empatinya ya, nggak ada rasa kasihannya. Parah juga nih kawan ini. Oke, mungkin itu aja. Selamat menyaksikan buat teman-teman. Perbedaannya antara Yesus dengan Yesus Kristus. Begitu maksudnya Mbak Niken. Yes, enggak. Terus enggak. Sebentar Yesus Pak. dengan Pak. Yesus Kristus. Nanti Pak Ibnu Kalam tunjukkan saja pemahaman Pak Ibnu Kalam tentang Trinitas Pak. Ya, Jadi baiklah. nanti Bapak bicara sendiri, jangan ini sebentar ya Pak ya, nanti bagian Bapak sendiri. Terus ya. ada Bu di kitab Sakaria ya. Saya lupa Sakaria 10 apa Sakaria 12. Di situ pokoknya masalah, nanti bisa dilihat terjemahan yang sangat-sangat asli. Di situ ada perkataan dia menatap, pokoknya Yahweh di situ ditikam. Yahweh di situ ditikam. Jadi dia menikam aku. Ya, di Sakaria 10 apa 12 itu. Nah, itu sudah digenapi oleh Yesus saat dia di lambungnya itu ditusuk. Di mana semua orang menatap yang dia tikam. Dan pokoknya dia menikam aku itu di bahasa aslinya ya. Nanti bisa dilihat di terjemahan IMB atau ILT, itu di situ melihat dia menikam aku. Dan itulah Yesus yang ditusuk lambungnya itu. Dan ya itulah. Jadi saya percaya penebus, satu-satunya penebus itu adalah Yahweh, satu-satunya juru selamat adalah Yahweh, yang digenapi melalui kedagingannya. Kenapa dia harus menjadi manusia? Karena dia mau menggenapi Torah, di mana darahnya inilah yang di dalam kedagingannya ini yang akan menjadi penebusan bagi banyak orang. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Yahweh. Nah sekarang kalau kita mau lihat, kalau ada orang Yahudi ini bilang, Yahweh tidak pernah mengorbankan manusia. Lalu kenapa Yesus dikorbankan? Ya itulah sebenarnya dia sendiri yang mengorbankan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bukan masalah kenapa jadi manusia, tapi memang dia sendiri yang datang. Ayatnya di mana yang mengatakan dia sendirilah yang menyelamatkan, dia sendirilah yang menebus? Mana ayatnya? Harus ada dulu. Sekarang begini. Semua harus ada konfirmasinya dong. Jangan asal nggak pakai ayat, harus ada dalilnya. Jadi di situ tempat kamu Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 di situ dia juru selamat. Lahirlah juru selamat. Sedangkan di Yesaya 43 ayat 11 di situ dibilang pertanyaannya nggak nyambung. Nih ya, mana Elohim yang mengatakan dia sendirilah yang menyebut yang menyelamatkan umatnya, dia sendirilah yang menebus umatnya dalam kasihnya. Bu, di Yesaya itu ada ayatnya, Bu. Ya baca. Akulah penebusmu, akulah penebusmu, dan akulah juru selamat satu-satunya. Itu masih kurang. Nah, kalau saya sangat percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa menyelamatkan saya sendiri. Saya sangat percaya. Di mana ayatnya? Ya itu yang tadi saya bilang itu semua. Di situ kalau di dalam karena ini Allah ada ya. adalah kasih. Karena Allah adalah kasih itu kan ada ayatnya. Allah adalah roh. Sebetulnya saat dia datang menjadi manusia, saat rohnya masuk ke dalam diri manusia, ya rohnya ini tetap maha hadir.
Nah, sekarang saya mau tanya, kamu jawab aja, boleh ya? Tadi kan kamu tanya-tanya saya, adil dong. Kamu jawab saya. Kenapa kalau dia adalah Allah sendiri, kenapa dia bilang mulai hari ini kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah? Tunjukkan kepada saya kenapa dia memposisikannya dia di sebelah, bukan pada dirinya sendiri. Ya, lalu Itu anak untuk manusia. menggenapi Mazmur 110. Itu Maaf, untuk bukan menggenapi Mazmur 110. Silakan baca Bu Mazmur di 10 Mazmur bilang apa? 110, Ibu baca, duduk di sebelah kanan Allah. Bacain dah. Itu bukan cuma itu yang bilang duduk sebelah kanan ya. Ini pernyataan dari Yesus sendiri ya. Iya, betul Iya, Bu. kenapa Dan harus Ibu harus tahu? Nah, kenapa harus dikatakan duduk di sebelah kanan Allah? Tunjukin. Karena anak manusia ini sudah datang, kedagingannya ini sudah datang, di mana yang dia adalah roh datang menjadi manusia, yang bermanifestasi sebagai manusia. Loh gimana sih? Nih kamu tahu nggak kodratnya manusia ya? Manusia itu kan punya roh gitu kan. Nah kalau dia sudah jadi manusia, ya dia itu adalah pribadi manusia. Tuhan Yesus ya itu adalah roh yang Tuhan. jadi manusia Bu. Dia Ya, bukan roh yang manusia, jadi tapi dia memang adalah roh yang jadi manusia. roh Itu berbeda dengan kita. Oke, kalau udah begitu kamu jawab saya. Tadi kan saya tanya kenapa duduk sebelah kanan Allah Bapa, kamu asumsi. Lalu yang kedua, bagaimana ketika dia adalah Allah sendiri dia teriak, Eli, Saya tidak Eli. asumsi. Nah, makanya Bu Lama sabar. Saya tidak sabatani. asumsi. Ya, Tunggu ya, dulu. Saya tidak asumsi. silakan. Nah, Saya kan Eli dulu, bilang, Eli aja, Eli tunggu dulu. dulu. Eli. Tunggu dulu. Ini kan masalah Mazmur 110. Nah, Itu saya untuk baca menggenapi ya. itu. Silakan. Mazmur 110. Mazmur 110 bilang apa? Baca ayat berapa? Ayat berapa? Baca. Dari awal aja, dari awal. Dari awal ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Tuanku ya, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Memerintahlah di antara musuhmu. Pada hari tentaramu, bangsamu merelakan diri untuk maju. Dengan kebiasaan berhiaskan kekudusan dari kandungan fajar. Tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya, itu imam ya. Ini Udah. Yesus adalah imam. Entar dulu. Tuhan ada di sebelah kananmu. Jadi ya. itu buat Yesus kan? Karena di situ ada perkataan kamu imam menurut peraturan Melkisedek ya. Iya. Tuhan ada di sebelah kananmu. Jadi Tuhan ya, Tuhan loh, itu bukan Elohim ya. Ya. Lalu iya, Bu, betul. Ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayatnya bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang menjadi kepala di negeri luas. Ini bicara tentang kanan. Kanan itu artinya kejayaan, kemuliaan gitu loh. Ini ya bukan sudah. Ya sudah, berarti sudah dijawab sama Bu Uti sendiri dong. Bicara tentang kanannya, bukan kekuasaan pribadinya yang sebelah kanan. Nah, sekarang gini, saya nanya, jawab aja. Kalau dia adalah Elohim itu sendiri, kenapa Yesus teriak Eli, Eli? Ya karena dirinya sedang disalib, sebagai anak manusia, sebagai daging. Manggil siapa? Sebagai daging. Nah, itu kamu ngomong sendiri, sebagai daging dia manusia, kan pribadi daging. Loh, nah, ini saya memang dari awal bilang kayak gitu. Saya dari awal bilang gitu loh, Bu. Jadi jangan ketawa, Bu. Saya dari awal bilang kayak gitu, Bu. Bahwa Yesus ini datang sebagai manusia, makanya di dalam waktu di dunia dia tidak pernah berkata dirinya terang-terangan dia adalah Allah. Lah, kalau kamu mengatakan dia sebagai manusia, ya manusia, bagaimana manusia adalah Tuhan sendiri. Kalau sebagai manusia, ya manusia, pribadi manusia. Ya Tuhan, ya Tuhan. Loh, menurut saya dia bukan pribadi Tandanya Ibu, anak Allah masa berteriak nangis-nangis kalau dia itu adalah Allah sendiri? Ayo, jawab dong. Kok kabur? Enggak. Ya, ayo. Siapa yang kabur? Tunggu sabar. Dia minta berdoa sama siapa? Masa anak? Enggak, sekarang saya tanya ya. Sekarang saya tanya. Tadi Ibu Uti tidak menjawab pernyataan saya di Zakaria 10 di mana Yahweh sendiri itu yang ditikam. Aku enggak ditikam enggak? Loh, Yahweh itu sendiri yang ditikam kan Yesus Yesus bilang sama si Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku gitu kan?
Lalu kamu siapa? Akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Emang Yesus dianiaya oleh Saulus. Itu kan kalimat seperti itu maksudnya. Berarti Emang menjawab pertanyaan Bu Uti di mana apakah hmm, Elohim ikut disalib? ya nggak sama dong. Ih, enak aja. Loh, benar dong. Tandanya menjawab pertanyaan Bu Uti yang bilang apakah Elohim itu Lalu kalau disalib? dia disalib, kalau Elohim disalib, kenapa? Kamu nggak jawab. Kenapa dia panggil Eli Eli? Jawab Allah. Kenapa? Kan saya bilang Sebenarnya Bu, apa? itu posisi Heeh. Yesus sebagai daging, sebagai manusia. Terus Tuhannya di mana? Kenapa dipanggil-panggil? Kalau memang dia adalah Tuhan sendiri, kandungannya adalah Tuhan. Tuhannya Ya di udah mana? sekarang ya Tuhannya di Mm-mm, begini. mm, Saya mm, tadi mm. dia menjelaskan Iya, 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 roh iya, itu iya, masuk benar. ke dalam roh itu masuk Mm-mm, dalam rahim mm-mm, Maria, tetapi roh yang mm-mm, berkuasa itu Bu Mas tetap omnipresent, tidak kemana-mana. mm-mm, mm-mm. Sekalipun dia menjadi manusia, dirinya tetap tetap ada karena dia maha hadir. Jadi sorga pun tidak kosong saat dirinya menjadi manusia. Kan begitu. Terus Ya udah dia dia teriak-teriak dengan siapa? dia berbicara kepada roh kekuasaan itu. Dan Oh, kalau kamu misalkan nyangkali saya semua perkataan Rasul Paulus, menyangkali semua perkataan oh, rasul-rasul. tidak dong. Loh, tidak Heeh, dong. heeh. Ya, Sebenarnya iya dia banyak dia, ayat dia cuman berdoa saya kepada enggak ini enggak masuk akal banyak nih Ken. ayatnya. Enggak masuk akal. Enggak gini kan gini ya. Misalnya gini kan. Enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal kita pakai logika aja lah ya. Nah, kalau misalnya Yesus itu adalah plek-plek Elohim sendiri, penguasa langit dan bumi gitu kan. Ya, Ya udah ketika dia sekarang menjadi kenapa manusia, dirinya tandanya kan bentar gini, dulu. tandanya kan Bu Uti tidak Mm-mm. percaya Yesus itu yang maha kuasa segalanya. Berarti begitu kan, Bu? Enggak. Iya enggak? Enggak, saya enggak nanya, enggak bilang gitu. Jangan sok tahu pikiran orang. Ya gini kan, kamu kan manusia nih, istilahnya kamu nih ya. Nah, kamu aja kamu bayangkan dengan dirimu sendiri gitu kan. Kamu lagi disalib. Lalu kamu itu adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Kamu yang disalib itu teriak, Eli, Eli, lama sabatani gitu. Aku bingung nih bagaimana ceritanya. Segenap kepenuhan kealahan itu diam dalam diri Yesus memang. Tetapi aku nanya, kenapa dia bisa ngomong kayak gitu? Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Eli Eli lama sabatani itu kan artinya, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sekarang kalau Mm, Bu Uti mm. pernyataan yang saya tadi tidak bisa diterima, apakah saya bisa ngomong itu pun ada nubuatnya? Ngebuat apa? Itu kan di Mazmur itu, di Mazmur ya, memang bercerita tentang itu, tentang Halo. itu kan di Mazmur 22. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itu bukan soal kematian dia, bukan nubuat kematian di kayu salib, tetapi bagaimana kamu mengatakan dia itu adalah Allah sendiri, kenapa dia Eli Eli lama sabatani? Tunggu. Saya Mm-mm. jadi nyangkut ya. Kenapa? Halo Pak Ibnu. Di tempat Bentar, saya foto dia nyangkut gitu. Bentar, baterai saya low, bentar. Oke. Pak Ibnu reload dulu bentar mungkin ya. Mungkin Pak Ibnu reload dulu. Ini tumben Bu Uti pun nggak pernah open cam. Biasa dia selalu tebar pesona juga. Ah, kamu ngomong sembarang tak tonjok kamu ya. Enak aja pesona. Tadi pakai ini. Tadi pakai apa? Pakai masker tadi Bu Ya, Uti yang tadi kan mulai. iseng. Tadi kan iseng. Ah, kamu ini. Ya kan pakai Jangan masker. sok tahu deh, jangan sok tahu, jangan sok kenal, sok dekat. Ya, saya nanya. Biasa Bu Uti kan open cam. Iya kan sesekali kalau mau, kalau enggak juga ya suka-suka aja, bukan karena tebar pesona ya ilallah. Ya masa biar nggak kalah sama Niken gitu. Hmm. Oke, Niken pun nih tumben nih, artinya belum mandi dia nih, baru pulang belum mandi dia. Kalau nggak dia biasa buka. Ini Pak Ibnu Kalam kenapa ya? Halo Pak Ibnu Kalam. Ini Pak Ibnu Kalam Ya, nyangkut apa? Saya perhatikan perdebatannya. Coba di reload aja Pak, karena kok fotonya pas lagi hadap samping pula, kalau hadap depan masih mending. Bagaimana? Di refresh gitu, di reload. Oh, baiklah. Ya, Niken saya mau tanya lagi. Lalu kalau dia itu adalah Allah sendiri, apa urgensinya Yesus berdoa sampai mencucurkan air mata? Berdoa kepada siapa? Sebentar, saya cas dulu. Ini jam 8 masih mau lanjut?
Oke. Enggak, Bu Uti dia nggak ada masalah. Cuma dia tadi cuma mau dicepatin karena dia ada acara malam gitu. Siapa? Tapi Bu Uti minta dipercepat tadi karena ada acara. Oh, enggak, dikit lagi enggak apa-apa. Aku belum dapat jawaban dari Niken. Oh, jadi oneness itu kayak gitu ya. Sebetulnya nih Niken, aku kasih tahu. Aku tuh enggak peduli tahu enggak dengan urusan oneness. Apa kan aku bilang di gerejaku juga emang jemaat Jepannya tahu urusan yang begini enggak. Dan kita juga sebetulnya nih Niken, tak kasih tahu. Kita nih ngurusin yang remeh-temeh gitu loh. Sebagai apologet itu kita enggak ngurusin yang begini-begini. Ilmunya apologet itu bagaimana kita menerangkan ngurusin, Bu. Tuhan, Ngurusin, Yesus Bu, adalah ngurusin. Tuhan. Enggak. Begini, Bu, begini. Tunggu dulu Apakah sebentar. kamu setelah Bu Uti, apakah sebentar. kamu Tunggu dulu, Bu. Saya ini kenapa nanya kayak gini ke Bu Uti? Karena ini adalah pertanyaan-pertanyaan Islam, di mana seorang Tritunggal harus bisa menjawab begitu. Sama dengan pernyataan iya, Bu Uti ke saya, tetapi kenapa kalau Yesus yang itu Yahweh, kenapa diajarkan begini? oleh Itu Alkitab adalah itu Tritunggal. pertanyaan-pertanyaan Islam. Kamu Jadi gini, Bu, ngajarin yang salah. silakan. Loh, bukan kamu salah. ngajarin yang Loh, nggak salah. bisa, Bu Uti nggak bisa Loh, bilang dirinya salah. pemahaman yang seperti ini ditentang oleh bapak-bapak gereja. Kamu lawan semua pemahaman Tapi bapak ditentang, gereja. tapi ditentang Alkitab nggak? Ditentang Alkitab Alkitab nggak? yang menulis kok. Alkitab yang Loh, menulis. Bu Uti Bapak-bapak sekarang gereja enggak, Alkitab. Bu. Nah, sekarang ini ya, Ibu tadi Uti saya tidak. baca. Tunggu dulu. Sebentar dulu, ini kenapa jadi rebutan ya? Ya enggak, Bapak gereja ngajarin Tritunggal, memang enggak disebut, tetapi dia menunjukkan 3 pribadi loh. Ini bukannya satu yang totok-totok yang kamu ajarkan itu. Ini pengajaran kamu sendiri dengan Siapa yang asumsi bilang segini? sendiri, Tunggu dengan dulu. Ini logikamu bukan aja. sendiri, Tunggu dulu. dengan pikiranmu sendiri. Kan Terserah Ibu. jelas di Terserah situ. Ibu. Silakan Yesus Ibu bully dia. saya, terserah Ibu. Ya. Loh, saya enggak Intinya bully begini. memang begitu. Tunggu Enggak dulu, bully, tunggu kamu dulu. ikutin Begini. aja pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul Sebentar, Bu. mengajarkan. Sebentar. Pertanyaan-pertanyaan saya adalah pertanyaan-pertanyaan Islam, di mana seorang apologet pun harus bisa menjawab bertahan. Itu pertanyaan untuk Tritunggal, makanya saya tanya. Nah, sekarang pertanyaan Bu Uti pun, sekarang begini, pertanyaan Bu Uti pun ke saya, itu pun pertanyaan-pertanyaan Islam, di mana saya pun harus bisa menjawab. Itulah seorang apologet. Jadi ini penting, bukan nggak penting. Saya sengaja bertanya seperti itu, walaupun saya sebenarnya tahu jawabannya. Nah, jawabannya nggak dijawab tuh. Bagaimana dia yang adalah, Bukan begini. Yesus menyebut Eli. Jawablah yang benar. Bagaimana dia menyebut Eli kalau dia itu adalah Eli itu sendiri? Ngapain dia teriak-teriak Eli kalau dia adalah Eli sendiri? Jawab aja. Halo? Sebentar ya, sebentar. Halo, karena pada pengen minta open cam, saya open cam. Ya. Jadi gini, Bu, yang masalah Eli itu, Bu, ya. Kan tadi saya bilang selama dirinya Yesus ada di bumi, memang dia ini sebagai manusia, sebagai anak Allah, sebagai anak manusia. Jadi nggak heran. Sama yang berdoa pun, Bu, itu juga sama. Dan kalau Ibu mau tahu di kitab Keluaran ya, saya lupa ayatnya. Memang saya harus buka. Di situ Yahweh itu pernah berteriak-teriak kepada namanya sendiri. Di mana Yahweh maha panjang, maha sabar di depan Musa, dan itu Yahweh yang bilang ke dirinya sendiri. Itu bukan hal yang baru. Gitu, sama waktu Yesus, Yesus disalib. Sebentar. Sama kayak waktu Yesus dibaptis, itu kan ada suara dari sorga, karena itu tuh bukan hal baru. Di perjanjian lama Yahweh sudah pernah melakukan itu, gitu. Di perjanjian lama Yahweh melakukannya di mana? Oh, di perjanjian lama Yahweh sudah pernah melakukan itu. Yang tadi saya bilang di kitab Keluaran, Yahweh pernah berteriak kepada dirinya sendiri bahwa Yahweh maha panjang, maha sabar, maha penyayang. Yahweh sudah pernah begitu, Bu. Ayatnya mana? Nah, ini ayat saya mau kasih tahu yang ini ya. Ya, ini mau kasih tahu. Anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Dan tentang malaikat-malaikat, ia berkata, yang membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak,
Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk Nah, itu dia. selamanya. Ini ayat yang dari tadi saya Dan cari, dengerin, akhirnya Bu Uti dan jawab. tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Masa sih Allah nomplokin diri sendiri gitu loh, mengurapi diri Sekarang gimana, Bu? sendiri. Ini nggak masuk Coba Bu logika ini loh. baca ulang, Bu. Sebentar. Dengan minyak. Sekarang Ibu baca ulang. Tunggu dulu. Tetapi Ibu tentang baca anak ulang dia ayat berkata, itu. Nanti saya stop. dia berkata tentang anak, berkata kepada siapa kalau itu adalah dirinya sendiri. Masa sih ngomong sama dirinya sendiri gitu? Nggak ngerti saya nih sama pernyataan siapa? Ini coba kan Ibu nih. baca ulang. Ya. Ibu baca ulang. Allah ya. Nih Allah ya, anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Karena kepada nanti kalau saya stop Ibu stop ya. Nanti saya jelasin ya. Malaikat-malaikat ia pernah katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Dan aku menjadi bapaknya. Ada anak terus jadi bapaknya, terus dia sendiri juga. Aku bingung, ini aneh yang kayak gini nih ya. Dan ia akan menjadi anakku. Nah ya kan. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, dia membawa loh anaknya yang sulung ke dunia. Ini dua pribadi. Nggak ngerti saya. Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah dia. Ya, harus menyembah anak itu, bukan menyembah Elohim itu. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia Elohim berkata, tahtamu ya Allah. Masa Elohim ngomong pada dirinya sendiri? Stop. Udah jelas-jelas ada dua. Tunggu dulu. Ya jadi sekali aku bingung nih. Tunggu dulu Bu, begini. Ya. Saya stop ya. Kenapa saya stop di situ? Coba Ibu baca dengan seksama. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah. Coba gimana? Tahtamu ya Allah. Nah, sekarang gini ya. Nih, tentang anaknya berkata. Ya, dengerin dulu. Ya, istilahnya gini kan. Elohim itu menjelma menjadi manusia, plok, pokoknya jadi manusia. Udah gitu doang. Jadi kalau yang begini nih istilahnya ya, memang pengen gimana kalau bukan. Jadi istilahnya itu menjelma. Ya, ini ini kesimpulannya Elohim menjelma. Enggak bisa kamu bilang berinkarnasi karena Elohim apa bedanya, Bu? Coba bedanya apa? Oh, inkarnasi nggak kayak gitu. Alkitab nggak mencatat ini menjelma, nggak mencatat ini inkarnasi. Alkitab mencatat firman itu telah menjadi manusia. Nah, kalau kamu nggak terima itu inkarnasi apa bukan? Itu inkarnasi apa bukan Bu artinya? Kalau itu firman menjadi, kalau berinkarnasi itu dari yang A ya, dari yang A dia menjadi yang menjadi, ini dikatakan menjadi, firman itu menjadi manusia. Ya, firman. Ya, itu firman itu adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah. Kalau dibilang bersama-sama dengan Allah itu artinya ada 2 atau 3 sama-sama. Jadi bukan Allah itu sendiri langsung plok menjelma, enggak. Kamu menyalahi. Orang Yohanes bilang firman adalah Allah itu sendiri kok. Iya, firman itu adalah Allah, itulah dibilang esensinya, hakikatnya. Iya, berarti kan Allah. Tapi nggak bisa kamu kalau dibilang di plok kamu menjelma menjadi plok. Iya, itu salah. Alkitab nggak ngomong salah, nggak bisa bilang salah. Alkitab bilang begitu. Nah sekarang kalau dia bilang bersama-sama dengan Allah, saya harus belajar bahasa Ibrani sih Bu, biar tahu bersama dengan Allah sama siapa? Tanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah sama siapa? Tanya. Saya mau tanya sama siapa kalau itu firman itu? Apakah firman? Iya, tanya sama siapa? Kalau dibilang bersama-sama itu enggak sendiri. Coba saya mau tanya. Sekarang gini, firman itu apa? Firman itu apa? Saya tanya, kamu kok tanya saya lagi? Tunjukkan kamu, kalau bisa tinggal jawab. Iya, kita kan harus tahu firman itu apa. Ya, saya jawab kamu asal saya udah dapat pernyataan kamu. Kalau dibilang bersama-sama itu, ketika kamu mengatakan kalau bersama-sama itu satu sendiri, nah kamu udah salah. Jelas disuruh di sana dibilang kesetaraan dengan Allah, itu setara itu apa? Harus ada pembandingnya, harus ada yang satu baru dia setara. Kalau dia nggak ada yang setara, nggak bisa dibilang kesetaraan. Bersama-sama, coba jawab dulu bersama-sama dengan Allah itu apa? Gak bisa kamu katakan dia sendiri, tidak bisa. Apapun alasannya tidak bisa, karena jelas dikatakan bersama-sama. Kok tidak bisa sih? Yo, ubah dong kalimatnya. Bersama-sama dengan Allah, ini
setara ya, setara. Kesetaraan dengan Allah sebagai milik ya. Kesetaraan. Yang namanya setara itu ada pembandingnya, standarnya, yang satu datang lagi, oh setara sama. Tetap harus ada pembandingnya. Rasul Paulus ngomong kayak gitu. Nah, yang menciptakan langit dan bumi itu diam di dalam diri Yesus, bukan Yesus lah nih, dengar ya. Di dalam Kolose itu yang diam di dalam diri Yesus itu. Yesus yang anak Allah itu. Waduh. Ya, jawab aja. Nah, sekarang jawab aja setaranya bagaimana? Cari kesetaraan Kalau saya dengan sih Allah ciptaan itu. Yesus, Bu. Ya, Kalau enggak, saya sekarang sih ciptaan Yesus. Alah, kok dilari. Enggak, saya nanya, Allah Yesus itu kan yang menganggap nih, dalam Filipi 2 ayat 7 kita baca ya. Ini apa bisa kamu mengatakan ini seperti ini adalah Allah plok. Ayo. Aku mau tanya, kalau kamu jawab ini ya itu artinya kamu menyeleweng makna dari kata-kata ya. Menyeleweng sih. Lah, Makanya iyalah. saya tanya dulu firman itu Ya, artinya paling apa? gampang nih. Paling gampang nih ya. Kesetaraan dengan Allah itu silakan jawab ya. Mana tadi? Filipi ya. Filipi, Kolose, kedua Tesalonika. Coba. Loh, pertanyaan saya jangan dijawab. Firman itu apa? Pertanyaan jangan jawab. Firman itu adalah Allah. Firman itu tapi dibilang apa? Bersama-sama. Tidak ada kalau ada kata bersama-samanya itu diilangin baru bisa kamu bilang plok. Firman itu pada mulanya adalah firman itu adalah Allah. Nah, titik. Tapi kamu harus hilangkan firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu kata itu yang krusial buat kamu yang harus kamu hilangin. Nah, sekarang ini ya Filipi 2 ayat 7 ya. Ini ingat ya, ini bisa nggak kamu masukkan menjadi satu pribadi? Kalau kamu bisa masukkan satu pribadi ya saya ini ya. Melainkan telah ini ya. Yang walaupun dalam rupa Allah, atasnya lagi, hendaklah kamu dalam kehidupan bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa, nah ingat, di situ nggak ditulis yang walaupun adalah Allah sendiri, oh tidak. Yang walaupun dalam rupa Allah itu dalam bentuk Allah, bukan yang walaupun Allah sendiri. Udah jelas itu ya. Tidak menganggap ya memang Allah ada rupanya. Memang Allah ada rupanya dan rupanya adalah Dia gitu. Ya, dengarkan. Walaupun dalam rupa Allah, walaupun dalam bentuknya seperti Allah itu tidak menganggap bahwa dirinya itu kesamaannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus disambungnya. Kalau dibilang sama itu harus ada dua. Nggak bisa kamu bilang sama itu satu. Kalau kamu mengatakan sama itu satu, ya kamu gila. Nih saya punya HP 2 nih ya. Ini 2 sama. Silakan, tetapi kalau satu silakan. nggak bisa kamu bilang ini sama. Ya, itu nggak bisa. Ini jelas ini dua pribadi yang beda gitu loh. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah itu setara itu harus ada pembandingnya. Nah satu lagi saya mau kasih tahu ke kamu ya, kalau itu memang betul adalah Allah yang plok. Tadi apa lagi saya mau baca ya, bentar. Mana ya? Ya udah terus dulu saya mau cari dulu ayatnya. Intinya saya menyembah Allah yang Esa. Nah itu kan jadinya kamu ngaku kan ya benar. Makanya nih Ken, saya bilang makanya bilang Allah yang Esa kok jadi ngaku-ngaku. Intinya saya menyembah Allah yang Esa. Nah itu kamu itu nih Ken tak kasih tahu nih Ken. Tidak ada bentuk Esa dari pertama itu dikenalkan oleh Musa itu adalah unification. Nggak ada Esa yang seperti kamu dalam prinsip tauhid Tuhan orang Muslim. Nggak ada. Sejak awal itu Musa itu Tuhan kita itu Allah yang Trinitas. Dia itu Roh Kudus itu disebut nafas Allah, sudah ditulis. Dan firman itu sudah ada. Memang Esa itu ehad, kamu pelajari dulu. Ehad itu bukannya satu yang numerik. Ehad itu dia unification. Elohim itu juga bentuk plural. Oleh sebab itu Elohim mengatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Mereka dari sejak awal itu coba Pak Alef masuk jelaskan tentang disebut rupa kita itu Pak Alef. Maaf, saya dari awal dengan Pak Hidayat Mualaf sudah bilang tidak ada tambahan orang lain. Kalau kamu minta pertolongan orang lain itu artinya kamu
Lah iya, kenapa minta Saya coba nggak Pak minta Alex? pertolongan. Ya nggak apa-apa kalau Hidayat, misalkan saya nggak udah bisa janji masuk juga tadi nggak ya. apa-apa. Kak Hidayat saya udah janji tadi ya, kamu udah Ya janji. saya Kita juga akan nggak masukkan orang. saya nggak maksa-maksa buat Nah, dia masuk. Saya cuma nyuruh nah doang, Bu, tenang, Bu. sekarang ya, Nekian, kenapa Elohim dia ada menyebut 3 kali ya dalam memutuskan perkara besar, dia menyebut marilah kita. Marilah kita, marilah kita. Kalau dia adalah Elohim sendiri, bagaimana kamu mengatakan marilah kita? Itu kan bicara pada dalam diri mereka sendiri, antara diri yang lebih dari satu. Silakan. Ini loh yang dicatat oleh Musa, nggak ada lain. Mana sih tadi marilah kita? Halo Niken, kok nggak dengar? Ya pokoknya di situ Bu Uti ngiranya kita itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jawab saya, apa sih kok saya? Kenapa? Kalau dia memang satu, dia nggak perlu mengatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Jangan bilang itu malaikat. Oh tidak, ya malaikat bukanlah pemutus ya, bukanlah pemutus pemberi kekuasaan memutuskan kuasa keilahian. Malaikat itu pembantu Allah. Ya, ketika dia mengatakan marilah kita itu dia bicara pada dirinya sendiri. Itu yang dikenalkan oleh Musa. Kan sudah saya bilang, Elohim itu tidak ada wujudnya nih Ken, tidak kelihatan. Sampai nanti pelemparan manusia itu ke neraka, Yesuslah yang pegang kendali. Makanya Yesus mengatakan barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Ya karena dia Allah, Bu. Karena dia Allah Bapa, Bu. Karena dia Allah Bapa, Bu. Bagaimana sih? Itu dalam kita nih bicara tentang kepribadian itu, bukan soal esensi. Kalau esensi memang iya dia itu adalah berasal dari situ. Aku datang dan keluar dari Bapa, memang jelas. Tetapi ini kita bukan satu plok kayak gitu, enggak. Musa nggak ngajarin kayak gitu. Mana kalau Musa ngajarin Esa yang satu itu, yang seperti orang Muslim itu, kamu gantikan dulu pernyataan kuasa ilahi. Elohim sendiri mengatakan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Lalu ada 3 kali keputusan besar dalam Elohim itu dia memakai kata kita. Nah kamu jawab saya, ayat yang kamu pakai di dalam Yesaya itu bahwa Elohim sendirilah, itu dalam bahasa Inggris itu bukan dia. Bahasa Inggris jelas menyatakan the angel of his presence. Ketika dia menampakkan diri, dia selalu memanifestasi. Dia pakai wujud yang lain, gitu loh. Dia sendiri itu tidak bisa kelihatan, tidak bisa dilihat. Ketika dia datang menjadi manusia, dia mengutus firman-Nya. Oleh sebab itu Yesus mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Bagaimana kalau dia itu sendiri, ya? Dialah sendiri, dia mengaku utusan, dia berdoa kepada Bapa, dia teriak-teriak kepada Bapa, lalu dia mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Bagaimana Muhammad Hidayah Muhammad Channel? Bapa lebih besar dari aku semua. Ya udah Halo, begini ya, Bu. Hidayah Muhammad Jadi Channel. begini ya, Bu. Selesai. Ya. Ya, kenapa Pak? Halo, sebentar. Sebentar. Saya Ini sebentar, Pak. Ini lain hari Ya. nanti dilanjutkan ya. Ini saya mau keluar lagi sebentar. Cuman begini, Allah saya itu adalah Allah yang berwujud, Bu. Bukan gak berwujud. Yang kalau Bu Uti bilang Allahnya tidak berwujud ya. Ya, menyalahi Alkitab. Salah, tapi Allah saya Dia itu berwujud dalam kok manifestasi. menyalahi Alkitab sih. Aduh, si ibu gini Bu, dengarkan saya. Seorang pun Di pernah Matius melihat 5, Bu. Allah. Tunggu dulu, Bu. Hmm. Tunggu dulu. Ya. Di Matius 5 ya, di Matius 5 Yesus bilang, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Terus kalau nggak salah ini di kitab Petrus ya, kudus, berdamailah dengan semua orang, hiduplah dalam kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak ada pun orang yang melihat Allah. Tandanya Allah bisa dilihat tidak, Bu? Di situ, Bu, Yesus sendiri bilang kamu akan melihat Allah. Berbahagia orang suci. Konteksnya dulu, Allah itu Ya. ya Allah yang dia nanti. Kok main itu. konteks Oh, iya dong. ini. Silakan baca Matius 5, silakan baca. Gini Orang di aja, situ kamu jelas tahu kok kan ucapan bahagia. Dia akan melihat Allah itu Sekarang itu begini ya. kerajaan sorga, bro. Ya, percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Ini makin kemana-mana. Ini makin kamu yang kemana-mana makin ini, Bu. Jadi kemana-mana. gini, Kamu Bu. nggak bisa jawab saya. Tenang, Bu, tenang ya. Saya jawab ya. Kita. Saya jawab ya dari tadi. Ya, Ibu yang jawab, yang jangan banyak nggak bisa jawab. dengan cara memberi pertanyaan loh. Kamu nggak bisa jawab.
Yesus disalib, kamu Eli, kamu bilang apa? Saya Nggak sudah ada jawab ya. Saya sudah jawab. Buti, dia kan Heeh. udah jawab. Tapi kan walaupun nggak puas, tapi itu kan jawaban dia gitu. Seperti biasa gitu. Jawabnya Jadi apa? Julius, jawabnya apa ketika Emang Bu Uti jawab semua pernyataan saya? Saya tanya, emang Bu Uti jawab semua pertanyaan saya? Tidak semua Ibu jawab. Jadi ini sama gitu. Julius, Tidak semua Ibu jawab, tidak semua Ibu jawab ya. Sama, Bu. Tidak semua Ibu jawab. Niken nanya, Bu Uti juga kadang jawabnya juga nggak Julius, kamu memuaskan. memihak, malas aku memihak, nggak boleh. Nggak, saya nggak bilang Mediator nggak ada hubungannya, benar, nggak maksud gini. Saya mau jelasin. Ya, saya mau jelasin gitu. Setiap orang jawab, tapi kadang-kadang memang nggak bisa memuaskan gitu. Kadang nggak bisa memuaskan. Kamu bilang juga dengan kalau kamu tidak berat sebelah, jangan kamu ngomong ke saya, kamu juga ngomong ke Niken. Iya, saya bilang sama Niken juga, jadi sama gitu. Ngomong sama Ibu Niken, silakan ngomong sama Ibu Niken. Jadi saya bilang sama Niken sama gitu. Misalnya Niken nanya, Bu Uti nggak bisa, maksudnya jawabnya kalau nggak memuaskan, ya udah terima gitu. Jadi jangan dipaksain juga gitu. Tunggu dulu Bu, tunggu Bu. Apa yang saya lagi ngomong. Tunggu, saya tadi kan ngomong ya. Kalau Ibu Uti bilang Allah. Tunggu dulu Bu, sabar Bu ya. Kalau Ibu bilang Allah tidak bisa dilihat, ya salah karena Allah itu bisa dilihat. Adam itu melihat Allah Bu, itu pernyataan saya tapi pernyataan Ibu. Adam tidak melihat Allah, padahal Adam jelas-jelas melihat Allah. Dia diciptakan di depan Allah dari tanah lalu hidup. Yang dia lihat pertama itu siapa? Dan dia di sorga, di Taman Eden itu, bukan di sorga ya, di Taman Eden itu dia selama ini dia melihat siapa di situ Bu? Waktu sebelum berdosa ya. Terus jawab ya. Nih, tar dulu saya jawab ya. Sudah belum, saya bilang. Tunggu dulu, sebentar. Semuanya manifestasi. Nah, sekarang kan tadi saya tahu Bu, itu jawaban Ibu ya. Terus kan gini, saya tanya tandanya Yesus itu sudah ada di yang Adam lihat itu Yesus. Kan Ibu bilang Yesus belum lahir gimana? Manifestasi. Elohim itu tidak pernah bisa menampakkan diri karena dia tidak bisa. Terlihat, tetapi dalam wujud yang lain. Dalam wujud. Nah, sekarang kalau kamu mengatakan bahwa kamu bisa ketika dia datang dalam tiang awan, apakah Elohim itu tiang awan, apakah Elohim makhluk tiang api? Ibu percaya nggak ucapan bahagia Matius 5 itu? Siapa orang yang suci akan melihat Allah? Melihat Allah itu artinya kembali ke sorga, berkumpul dengan Bapa di sorga. Itu lagi lain. Bertemu dengan Bapa tidak? Bertemu dengan Bapa tidak? Bertemu dengan Yesus Kristus karena Bapa tidak pernah terlihat. Tadi bilang ke rumah Bapak. Yang terlihat itu semuanya dari awal sampai itu adalah Yesus. Itu yang harus kamu ingat. Ya, cuma dia yang terlihat. Iya, Bu. Dia sekarang Ibu dengar. Dia yang akan datang di awan-awan. Ya, dia akan datang di awan-awan. Dia yang menyediakan tempat bagi saya kasih ke tanggapan menanggapi. Dia yang memegang kunci kerajaan sorga. Bapa tidak dilihat, tetapi dengan melihat Yesus barulah kita melihat Bapa. Itu yang harus kamu katakan. Beri kesempatan juga saya bicara. Ini Bapak bukan. Sudah 1 jam setengah ini. Sebentar Pak. Belum pernah saya bicara. Saya selesai habis ini Pak. Saya juga nggak bicara. Saudara Bapak ya. Yesus adalah Bapak ya Bu ya. Ibu tolong rendahkan hati Ibu Bu. Yesus adalah Bapak Bu. Selesai pasti Ibu akan ngomong terus. Enggak. Yesus adalah Bapak Bu. Orang lihat ya. Nah sekarang Filipus ya bilang begini ya. Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup buat kami. Ya kan? Nah, itu tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Lalu Yesus mengatakan apa? Jadi apa? Filipus minta ditunjukkan Tuhan. Ya, lalu Yesus mengatakan apa? Dia mengatakan ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup buat kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Cuma Bapa yang bisa dilihat. Dia adalah Bapa, Bu. Bagaimana engkau berkata, Bapa itu, kalau kamu bilang bagaimana dia adalah Bapa, kok dibilang di sini Bapa itu diam dalam diriku? Dia adalah Bapa, ya dia itu Bapa saya, Bu ya. Tolong jangan protes lagi. Ya, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ya telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku?
Ada dua ini, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa. Nah, itu Bapa yang diam di dalam aku. Ada Bapa, ada aku. Kenapa harus dipaksa terus semua pernyataan Rasul? Aku bingung kamu ini kan. Siapa sih? Kok dipaksa sih? Siapa yang maksa, Bu? Begini, Bu, ibu itu memaksakan saya. Ibu itu paksa-paksa saya. Justru ibu yang paksa-paksa saya. Saya, Bu, selama debat, Bu, ya, dengan orang Tritunggal, dengan orang Indonesia, saya tidak pernah maksa begini-begini. Enggak, ya silakan aja. Ya udah, tetapi ketika kamu mengatakan bahwa ya Buti, jangan larang-larang saya kalau Ya Yesus udah, adalah Yahweh. Itu pernyataan udah, saya, Bu. kalau kamu mau Itu iman wanis, yang ya saya silakan. punya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku kan bilang aku nggak maksa ini gini. Cuma yang kamu omongin ini tidak sesuai, tidak alkitabiah. Sesuai alkitabiah. Nah, ini yang saya nggak suka. Ini yang saya nggak suka. Ada yang berkata seperti ini. Kok asumsi gimana, Ibu Tia? Banyak yang tidak bisa dijawab kok. Kamu kan nggak bisa jawab. Asumsi gimana? Nah, kesetaraan artinya gimana? Ayo, kesetaraan artinya gimana? Jawab. Yang ini aja. Ini kata kunci loh. Kata kunci. Ya itu ayat-ayat sebelumnya ada rupa Allah, Bu. Gimana, Bu? Jadi dia berupa apa tidak? Allah itu berupa apa tidak? Sebelumnya kan memang dia dalam rupa Allah, tetapi tidak melihat dalam kesetaraan. Enggak, jawab aja lah. Sama kata kita ya, kenapa Elohim menyebut marilah kita? Jawab aja. Nanti aja saya jawabnya loh. Di next episode saya jawabnya. Ya, apa susahnya loh, 2 detik juga bisa kalau dijawab. Di next episode aja ya. Biar rame. 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, nggak bisa jawab. Orang namanya kesetaraan. Nih, satu lagi nih ayatnya ya. Nggak bisa jawab. Ya, loh, kalau bisa jawab ya jawab dong. Pak Ibnu. Nah, ini ada Pak Ibnu. Pak Ibnu, kalau saya bilang saya setara dengan. Saya sangat bisa jawab, Bu. Cuman saya harus baca-baca ayat. Pak Ibnu, kalau dibilang saya setara dengan. Begini, Bu Iti. Begini, Bu Iti. Ini kan bisa jawab itu. Ini kan bisa jawab. Next episode lanjut. Next episode lanjut. Loh, enggak, saya nggak mau. Saya sangat bisa, tapi saya mau jawab next episode. Loh, kenapa harus seperti itu? Ini saya mau keluar dulu sebentar. Ini saya mau keluar lagi sebentar, Bu. Oh, gampang aja kok. Ini kalau kamu ngomong 2 menit aja udah selesai kalau memang kamu bisa. Masa harus seperti itu, janji-janji. Pak Ibnu, kalau dibilang sama itu ada pembandingnya nggak, Pak? Kalau apa? Kalau dibilang sama, saya sama dengan itu artinya apa, Pak? Saya sama dengan adik saya, itu artinya apa, Pak? 2 atau 3, Pak? Atau diri Bapak sendiri? Saya mau tanya, ya, Pak. 2 lah. Ya udah jelas, titik, udah gitu aja. Setara itu artinya apa, Pak? Yesus itu dianggap kesetaraan dengan Allah. Ya, equal, setara. Harus ada perbandingannya, enggak cuma sendiri. Tidak, Pak. Lalu kalau dibilang kita itu apa, Pak? Kita itu apa? Kita itu jamak. Atau banyak? Lah iya udah titik itu aja titiknya. Ya. Elohim menyebut dirinya tapi kita juga kadang-kadang penghormatan. Oh tidak, Pak. Kita kadang-kadang penghormatan, kita juga bisa banyak. Ini konteksnya dia sedang bicara dalam sidang ilahi dalam memutuskan perkara besar gitu loh. Gak bisa. Ya, jama di udah situ. Itu aja. Dia menyebut dirinya kami lalu ngapain nih kan maksain yang aneh-aneh gitu loh. Enggak, ini enggak benar, ini enggak boleh gitu loh. Udah itu aja ya. Ya udah silakan itu ya. Selesai saya lagi yang bicara. Oh iya. Oke, Pak Ibnu Kalam silakan. Tanggapannya melihat. Enggak, kalau Pak Ibnu Kalam jangan nyerang, tapi tanggapan aja Pak. Tanggapan Pak Ibnu Kalam. Ya, saya tanggapi. Karena memang wanita itu selalu benar. Setuju. Ya, semua wanita itu selalu benar. Ya. Tapi ini kan wanita Pak. Pak, enggak, kalau Pak Ibnu Kalam itu sudah Pak Ibnu Kalam ini orangnya takut. Jadi dia ada di A, dia bilang A, ada di B, dia bilang E. Ini kan pas ada dua-dua. Pak Ibnu Kalam itu orangnya gini. Tadi Pak Ibnu Kalam sempat bilang Niken cerdas. Dulu Pak Ibnu Kalam bilang Niken nggak pandai gitu. Ini udah berubah nih. Ya, waktu pertama berdebat menimbulkan kesan seperti itu. Setelah 2 kali berdebat dengan Mbak Niken, baru saya tahu oh ini orang cerdas. Oke, artinya udah jadi cerdas ya. Malah Pak Luga itu yang agak menurun kecerdasannya. Karena beliau mengatakan Bapak itu miskin, tidak boleh begitu. Kalau Bapak itu mengajarkan ilmu kebal, yang udah dikasih itunya jadi miskin dia. Ya, karena kuasanya udah dikasih jadi miskin. Ya, padahal seharusnya itu kalau Bapak itu
Kapan Ada itu di tempat Coba. di tempat saya Bu Ti. apa Jadi judulnya? Saya mau lihat apa judulnya. yang kemarin sama Bang Benny Irawan yang saya ngobrol Ya, sama saya Benny juga ada Irawan. di situ. Saya juga ada di situ. Lihat nggak Jadi saya dimaki? Lihat nggak saya dimaki sama Pak itu siapa Pak Luga? Luga. Luga. Ya, Enggak. Bu Ti dimaki di roomnya Luga ya. Iya, lihat nggak? Dimaki sama dia and the gang. Padahal teman saya itu sebelumnya bisa begitu ya. Ya, Padahal hari ini cuma teman besok lawan gitu. iya nanti. Nah, ini dia ya. Pertanyaan ya saya udah mau selesai nih Ken. Kamu tolong pikirkan ya, kenapa Elohim kalau dia adalah plak, dia mengatakan marilah kita. Ada 3 kali pernyataan ketika dia memutuskan perkara besar. Ada 3 kali ya. Marilah kita menciptakan manusia itu segambar dan rupa kita. Marilah kita waktu dia mau itu memutuskan orang di Menara Babel itu sama satu lagi, marilah nanti ya. Itu harus kamu ketahui, itu kata kuncinya. Kita, tidak pernah dia mengatakan itu ya, kita, itu aja kan takutnya. Kamu jawab, kamu pikirkan, kalau kamu mau ini lagi Ya, saya kasih Akmat pada waktunya, Bu. Oke, Bu. Wow. Setara, Oke, iya, jadi- cari dia mau cari apa? Mau cari bocoran. Tanya, ya udah. Enggak. Nah, apa Enggak, salahnya? Niken sudah tahu, Niken sudah tahu Sekarang- jawabannya sudah. Sekarang ini udah jam berapa? Kalau dia bicara selesai, kenapa harus seperti itu? Dan saya tidak akan bicara lagi karena ketika apapun kata dia, Elohim menyebut dirinya kita, udah titik. Ya, udah terima kasih ya teman-teman. Udah itu aja, udah malam. Saya mau jadi- kumpul sama Ya. CIA. Saya mau kumpul sama CIA. Ya. Wow. Terima kasih Ken. Jangan marah Oke, Bu, ya. nanti Saya tangkap. sebetulnya juga nggak konfront. Niken, saya tuh Ya, nggak konfront. saya Bener, juga asli. diundang Aristo. Saya juga diundang Aristo ya. ini. Saya nggak konfront betul sama itu Puane sama sekali nggak. Cuma karena lagi rame-rame ya udah ikut aja lah gitu loh. Ya. Iya, saya juga mau ngobrol-ngobrol sama HMC. Dadah. Iya, yuk dah Tuhan Yesus berkati ya. Saya live Lu ya. ngapain ngobrol sama gue, lu udah mau cabut kan? Amin. Oke, artinya udah selesai ya. Walaupun gantung nih, ini gantung artinya nanti di lain kesempatan aja. Udah mau keluar ya, Ya. Ken? Oke, jadi Pak Ibnu Kalam melihatnya gimana Pak? Lebih condong kemana nih Pak Ibnu Kalam? Karena Pak Ibnu Kalam nih kemarin Wanes, ini sekarang mau jadi apa lagi? Enggak, begini maksud saya. Ibu Uti Watumena belum mampu membedakan antara Yesus dengan Yesus Kristus. Begitu. Tapi tadi Jadi Pak Ibnu sewak- Kalam bilang udah bisa jawab. Yang mana? Ibu Uti itu masih bingung membedakan itu. Oh, Iya. artinya kurang puas Pak Ibnu Kalam sama jawabannya. Ya, Ibu Uti masih seharusnya ada ketegasan dari Ibu Uti. Waktu ditanya itu kan agak anu juga waktu apakah Yesus itu Allah? Dia agak ke apa CIA khawatir itu menjawab kumpulan orang itu. Tritunggal CIA itu. Mengerikan itu. Ya, padahal Yesus itu memang Allah karena Yesus kalau berdiri Yesus saja begitu memang Allah, dia Bapa. Kalau Yesus Kristus ya itulah yang yang pernah disalib itu, Yesus Kristus. Kalau Yesus ya memang Bapa, Yesus itu Bapa. Oke, jadi ya udahlah kita ini si Niken udah Ya. mau cabut ya, Ya udah nanti kita di lain kesempatan kita lanjutin, tapi yang penting udah mulai agak ngerti gitu tadi ya. Pak Ibnu Kalam Ya. sendiri yang menilai lah Jadi kira-kira. permainan kata-kata saja di sini bahwa Yesus itu Bapa, kalau Yesus Kristus itu yang diutus itu. Ini si Niken lagi salam makan obat ya. Udah tadi pose-pose pula deh. Oke, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. karena saya juga mau ke Aristo, siapa tahu barusan saya diundang ini juga. Oke, ya udah, silakan. Jadi sampai jumpa dan mungkin saya mungkin live lagi bentar lagi ya. Saya bentar lagi live. Saya mau beres-beres dulu gitu karena dari tadi belum sempat mandi, belum sempat ngapa-ngapain juga. Oke, bye-bye semua ya.